Shalom, saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan dan bersyukur sekali saat ini saya berada di lokasi yang sangat istimewa ini. Di sebuah tempat yang Tuhan sediakan bagi umatnya, bagi gerejanya yang ada di seluruh Indonesia ini, untuk bisa bersama-sama berdoa di tempat yang sangat spesial ini. Ini saya berada di rumah doa Emalta yang terletak di kawasan Kaliurang, Sleman, Yogyakarta. Rumah doa ini sudah menjadi berkat bagi banyak umat Tuhan, bagi banyak gereja Tuhan, bagi banyak hamba Tuhan, di mana semua mereka bisa setiap waktu, setiap saat datang ke tempat ini untuk berdoa, untuk mencari wajah Tuhan, dan banyak jawaban-jawaban doa yang sudah Tuhan berikan kepada setiap orang yang berdoa di tempat ini. Saudara-saudara bisa melihat di belakang saya ini ada beberapa gua doa. Ada cukup banyak gua doa. Ini ada 3 tingkat, ya. Yang paling bawah ada 6, yang atas ada 5, dan yang di paling atas sendiri itu ada 4. Ya. Cukup banyak. Ini bisa dipakai untuk berdoa secara pribadi. Jadi kalau di gua doa ini kita bisa berdoa secara pribadi. Ruangan doanya pun cukup luas, ya. Di dalam itu ada pintu, nanti saudara bisa masuk, ya. Kalau di situ ada alas untuk kita bisa berlutut atau bersimpuh atau duduk dengan nyaman, tetap dalam suasana doa mencari wajah Tuhan. Di sebelah kanan saya, saudara bisa melihat ini ada bangunan, ya, 2 lantai, dan ini adalah kamar doa, saudaraku. Kalau kamar doa ini peruntukannya bisa untuk kelompok kecil, ya, bisa sampai 6 orang, ya, berada di satu kamar doa. Kamar doanya pun cukup banyak. Kamar doanya sangat bagus, bersih, dan suasananya pun sejuk. Di tempat ini sungguh kita bisa berdoa dengan leluasa, berdoa dengan tidak ada gangguan sama sekali, ya. Jadi memang tempat ini, rumah doa Emalta, dibangun dan dipersembahkan khusus bagi siapapun, ya, dari kalangan manapun, dari gereja manapun, ya, umat Tuhan dari seluruh tempat, baik di Jawa maupun di luar pulau, untuk bisa bersama-sama menggunakan ruang tempat doa di sini. Jadi inilah yang sudah bisa Tuhan berikan menjadi tempat khusus bagi umatnya, bagi gerejanya berdoa sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Tetapi tentunya ada kebutuhan bersama yang jauh lebih besar, yang jauh lebih penting dibanding kebutuhan pribadi atau kebutuhan keluarga masing-masing, saudara. Kebutuhan apakah yang bisa kita gumuli bersama-sama? Tentunya kita bisa mengumuli, ya, berdoa untuk keperluan bangsa ini, bukan? Negeri kita ini. Ya, kita saat ini masih berada di bulan pertama dari tahun 2021 pada minggu yang keempat atau minggu yang terakhir, saudara. Dan kita melihat begitu kita memasuki Januari 2021 ini, ada banyak peristiwa, ada banyak kejadian, ada banyak musibah, bencana yang melanda negeri tercinta ini. Belum lama ini kita dikejutkan dengan jatuhnya pesawat Sriwijaya Air di Kepulauan Seribu, ya, beberapa minggu yang lalu, yang menelan puluhan korban, baik penumpang pesawat itu maupun seluruh kru atau awak pesawat itu. Tentunya ini berita yang sangat menyedihkan buat kita semua. Dan kita perlu berdoa untuk keluarga para korban, supaya mereka dikuatkan, mereka tetap mendapat penghiburan. Belum lagi ada bencana yang bertubi-tubi datang dan terjadi di negeri kita. Kita lihat belum lama, ya, terjadi gempa bumi yang menelan korban cukup banyak dan cukup besar, baik korban nyawa, ya, korban harta, dan segala kerugian yang lain.
yang terjadi di Sulawesi Barat, di Majene, di Mamuju, gempa dengan skala Richter 6,2. Ya, saudaraku, belum lagi kita dengar banjir melanda di daerah Kalimantan Selatan, ya, di daerah di kota Banjar Baru di sana. Banyak korban juga, banyak orang mengungsi akibat bencana banjir ini, ya, akibat gempa juga yang di Sulawesi Barat, mereka masih mengungsi. Dan ada musibah-musibah lain. Belakangan kita juga mendengar di berita Manado, kota Manado pun dilanda banjir. Saudaraku, awal tahun ini diwarnai dengan berbagai keadaan yang membuat kita berduka, membuat kita prihatin, membuat kita sedih. Belum lagi pandemi COVID-19 yang di awal tahun ini justru kita melihat semakin yang menjadi-jadi di negeri kita. Bukannya mereda, tapi justru pandemi COVID ini semakin banyak, ya, korban yang terpapar secara positif. Yang meninggal juga terus bertambah, saudara. Nah, ini yang menjadi kebutuhan kita bersama untuk kita bersama-sama merendahkan hati dan berdoa, mencari wajah Tuhan. Ya, menjerit, berseru kepada Tuhan. Dan rumah doa Emalta inilah menjadi salah satu tempat yang Tuhan telah sediakan bagi gerejanya, bagi umatnya, dari seluruh denominasi manapun, ya, dari latar belakang apapun, untuk bisa berdoa, mencari wajah Tuhan, merendahkan diri bersama-sama, ya, berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat, supaya Tuhan mendengar seruan doa kita, menjawab doa kita, dan memulihkan negeri yang kita cintai ini. Sebagaimana firman-Nya yang tertulis dan dikatakan di dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Dan nanti bisa baca sendiri 2 Tawarikh pasal 7 ayat yang ke-14. Tuhan berjanji akan memulihkan umat-Nya, akan memulihkan negeri umat-Nya dari berbagai bencana, dari berbagai musibah, dari berbagai kekacauan, ya, kejahatan. Kalau umat Tuhan bersama-sama merendahkan diri, mencari wajah Tuhan, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, ya, serta berseru, berdoa dengan segenap hati. Di situ Tuhan berjanji, Dia akan mendengar doa kita, seruan kita, dan Dia berjanji memulihkan negeri kita, memulihkan keadaan kita. Nah, Emalta ini sekali lagi, saudaraku, sudah Tuhan sediakan bagi siapapun dari manapun untuk bisa setiap saat, sewaktu-waktu datang, berkunjung, dan berdoa. Bisa secara pribadi, bisa bersama keluarga, bisa bersama komunitas, ya, di gereja lokal masing-masing, atau satu fellowship atau satu wadah, apakah itu jaringan doa wanita, jaringan doa sekota, ya, fasilitator doa, bisa berkunjung dan memanfaatkan tempat ini. Karena ini yang sebenarnya Tuhan cari, Tuhan rindukan, agar gerejanya, umatnya di hari-hari terakhir ini semakin rindu untuk mencari wajah-Nya. Dan Tuhan berkata di dalam Yesaya pasal yang ke-56, ya, Yesaya pasal yang ke-56 ayat yang ke-7. Ini saya akan bacakan ayat ini untuk kita semua. Sebuah firman Tuhan yang sangat indah, firman Tuhan yang sangat spesial bagi umat Tuhan. Dan Tuhan berkata demikian, mereka, yaitu umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, ya, seperti dikatakan di ayat yang ke-6, yaitu orang-orang asing sekalipun yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan, untuk menjadi hamba-hambanya, ya. Dikatakan semua yang berpegang kepada perjanjian, kepada firman Tuhan. Itu ayat yang ke-6. Dan ayat 7 tadi dikatakan, ya, saya baca ulang sekali lagi ayat 7. Mereka ini semua hamba-hambanya, umatnya, dari manapun asalnya, dikatakan akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Haleluya. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka.
yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Haleluya, haleluya. Inilah firman Tuhan untuk kita semua, umat Tuhan, gereja Tuhan. Ya, sekali lagi, dari latar belakang denominasi apapun, di hari-hari terakhir ini Tuhan ingin mengajak, membawa kita naik ke gunungnya yang kudus, dan kita diberi kesukaan, tadi dikatakan diberi sukacita, ya, diberi damai sejahtera, diberi kebahagiaan saat kita berada di rumah doanya. Sekali lagi, Emalta bukan satu-satunya tempat untuk berdoa. Ada banyak bukit doa, ada banyak rumah doa yang ada di berbagai daerah. Tapi kalau saudara kebetulan tinggal atau berada pas berkunjung ke Jawa, khususnya ke daerah istimewa Yogyakarta, silakan datang ke rumah doa Emalta ini untuk berdoa bersama-sama. Membawa segala penyembahan kita, pujian kita menjadi korban, dikatakan yang berkenan, ya, yang harum di hadapan Tuhan tadi, yang dipersembahkan di atas mezbah Tuhan. Dan Tuhan berkata, rumahku disebut rumah doa segala bangsa. Memang untuk berdoa tidak harus bergantung kepada tempat khusus. Ya, kita bisa berdoa setiap saat dimanapun kita berada, sebab kita ini orang percaya tubuh kita adalah bait Roh Kudus, tempat kediaman Allah. Tetapi tempat doa khusus seperti rumah doa Emalta ini juga punya manfaat, punya fungsi yang spesial untuk kita bisa secara khusus menyediakan diri, menyediakan waktu, ya, tanpa ada gangguan yang lain. Apa gangguan dari keluarga, gangguan dari pekerjaan, bisnis, kesibukan sehari-hari, ya, itu semua bisa kita lalukan karena kita berada di tempat yang khusus ini. Sekali lagi saudaraku, mari di hari-hari akhir ini kita rindu menjadi umat, menjadi gereja yang suka berdoa. Berdoa yang pertama untuk supaya keselamatan, ya, itu Tuhan nyatakan kepada bangsa-bangsa. Kedua, berdoa untuk negeri kita, Indonesia tercinta, supaya Tuhan lawat sehingga pemulihan terjadi. Ya, malapetaka bisa dilalukan, badai pandemi COVID bisa segera diredakan. Kalau kita sungguh-sungguh bersatu hati berdoa untuk hal itu, Tuhan dengar dan Tuhan pasti kabulkan. Berdoa untuk kepentingan pekerjaan Tuhan di negeri kita, di Indonesia, ya, supaya pewartaan kabar baik, Injil bisa terus disebarluaskan. Berdoa untuk gereja-gereja Tuhan supaya bersatu, ya. Berdoa untuk tubuh Kristus supaya menjadi satu, tidak saling berkelahi, tidak saling gontok-gontokan, tidak saling bermusuhan, tidak saling berkompetisi. Justru di tengah masa pandemi ini kita perlu berdoa untuk gereja Tuhan, tubuh Kristus, supaya bersatu dan mengalami lawatan Tuhan, sehingga Tuhan bisa menyatakan kemuliaannya lewat gerejanya di Indonesia. Berdoa untuk keluarga-keluarga supaya dipulihkan, keluarga yang hancur, keluarga yang berantakan, keluarga yang terpecah-pecah. Berdoa supaya Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, dan keluarga itu menjadi utuh kembali, hidup dalam kebahagiaan, sukacita, kasih, dan damai sejahtera surgawi. Ini yang perlu kita doakan, saudara. Berdoa untuk generasi muda. Jangan sampai generasi muda yang menjadi sasaran empuk dari kuasa gelap, dari setan, dari iblis. Kita lihat bagaimana banyak anak-anak muda hidup dalam cengkeraman kuasa kegelapan di hari-hari akhir ini. Kita perlu doakan supaya generasi muda diselamatkan, generasi muda dilawat Tuhan, dan angkatan muda ini menjadi generasi yang dipakai Tuhan, diberkati Tuhan, ya, menjadi saksi-saksi Kristus. Dan banyak hal lagi yang bisa kita doakan. Berdoa untuk kota tercinta dimanapun kita berada, ya. Berdoalah untuk pemimpin-pemimpin di daerah kita masing-masing, ya, gubernur, wali kota, bupati, ya, dan pemimpin-pemimpin di daerah sampai di tingkat yang paling bawah. Kita berdoakan mereka supaya mereka diberkati Tuhan, mereka hidup dalam sukacita, damai sejahtera, diberi hikmat untuk memimpin
rakyatnya di daerah masing-masing. Berdoa untuk pemimpin bangsa kita, presiden kita, ya, wakil presiden, para menteri di kabinet, ya, para aparat, ya, baik di jajaran TNI maupun Polri, ya, di ketentaraan maupun di kepolisian. Doakan mereka supaya mereka diberi kekuatan, kesehatan, hikmat dari Tuhan untuk menyelesaikan seluruh persoalan yang sedang terjadi di bangsa ini. Berdoa bagi para menteri dari kabinet, ya, yang ada sekarang, anggota DPR, MPR, ya, anggota di yudikatif, ya, di tingkat kejaksaan, kehakiman. Kita doakan semuanya supaya mereka menjadi hamba-hamba Allah yang takut akan Allah lewat setiap tanggung jawab tugas yang sudah mereka terima sebagai amanat dari Tuhan untuk membawa bangsa ini semakin hari semakin maju, semakin hari semakin sejahtera, semakin hari semakin makmur, karena Tuhan menyertai dan memberkati mereka semua. Ini yang kita bisa doakan, saudaraku. Sekali lagi, mari bangkitkan semangat, bangkitkan roh kita, mumpung masih awal tahun 2021, untuk kita lebih giat lagi berdoa. Karena sekali lagi, saya bacakan Yesaya 56 ayat 7 ini luar biasa. Ya, biarlah ayat ini termeterai dan terpatri di hati kita semua, supaya kita menjadi umat yang rindu untuk berdoa, berdoa, dan berdoa. Tuhan berkata, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Haleluya, haleluya. Bagi umat Israel di perjanjian lama, memang persembahan yang mereka bawa, yang mereka berikan pada Tuhan berupa korban-korban bakaran, korban-korban sembelihan yang dipersembahkan di atas mezbah Tuhan. Tapi bagi kita, umat Tuhan, gereja Tuhan di perjanjian baru, korban persembahan yang kita berikan, yaitu yang pertama dan terutama ada hidup kita, tubuh kita. Roma 12 ayat 1, menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, yaitu tubuh kita menjadi ibadah sejati. Yang kedua, korban apa lagi? Korban pujian, korban penyembahan, korban syukur bisa kita persembahkan. Dan di rumah doa Emanuel ini kita bisa leluasa mempersembahkan korban-korban yang sedemikian ini. Kiranya lewat renungan singkat ini yang mendorong kita menjadi gereja, menjadi umat, menjadi jemaat yang berdoa, ini bisa meneguhkan, mengokohkan, menguatkan kita semua di dalam menjalani tahun ini 2021 dan melewati hari-hari di depan yang penuh tantangan ini, supaya kita bukan semakin takut, cemas, khawatir, lemah dengan segala situasi keadaan yang mungkin beritanya sangat mengerikan yang kita dengar, bencana, musibah, apapun yang bisa terjadi. Tapi kalau kita menjadi umat yang berdoa, di situ kita alami, kita terima lawatan Allah, hadirat Tuhan, dan kita disegarkan, dikuatkan, dan kemuliaan Tuhan dinyatakan atas kita. Kiranya Tuhan Yesus menyertai, Tuhan Yesus memberkati kita semua melalui hari-hari yang akan kita lewati di depan, di sepanjang tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati. Amin.